billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayah bagi kita sekalian, sehingga pada malam ini kita masih sama-sama belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bidin wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Amin. Rahmat, salam sejahtera semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membaca ayat 102, sedikit saya menjelaskan tentang ayat yang 105 supaya kita tahu tentang penjelasan Allah dalam ayat ini atas kebencian orang-orang Yahudi Nasrani kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ini ayat 105 bunyinya, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Masya Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memang benar-benar ya mayawadul ladina, orang yang tidak senang. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu benar-benar enggak senang orang Yahudi itu. Sangat benci ya. Siapa? Yaitu orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi ya. Walal musyrikin, dan juga tidak senang kepada Allah yang menurunkan nabi, yaitu Nabi Muhammad ya. Makanya bikin nabi sendiri, bikin agama sendiri. Ini ayatnya sudah dijelaskan oleh Allah ya. Ma yawaddul ladina kafaru, mereka tidak senang, orang-orang kafir, artinya kafir dari ahli kitab itu Yahudi dan orang yang musyrik, ayunazzala alaikum min khairin, Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad min khairin, dari kebaikan. Yang dimaksud min khairin di sini yaitu wahyu. Allah tidak mereka tidak senang Allah menurunkan wahyu atau mengangkat ya, Nabi Muhammad sebagai Nabi min rabbikum. Tetapi walaupun bagaimana tidak senangnya kepada Nabi Muhammad ya, orang-orang Yahudi Nasrani itu ya, wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha, Allah memberikan rahmat kepada hambanya itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, walaupun mereka orang Yahudi Nasrani pinter-pinter, ahli sejarah, ahli kitab, karena ya mereka Allah kehendaknya kepada Nabi Muhammad, ya tetap aja walaupun bagaimana ya Nabi Muhammad itu adalah nabinya Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah ya. Juga Nabi Muhammad kenabiannya juga diperkuat dengan mukjizat-mukjizatnya, diperkuatnya. Nabi Muhammad itu ini wa baina katifaihi khatamun nabuwah ya. Di antara kedua tulang punggung ya. Ini di antara di tengah-tengah tulang punggung Nabi ini ada khatamun nubuwah. Cap kenabian ya, yang bunyinya Allahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cap kenabian itu bukan dapat bapaknya, bukan. Begitu lahir sudah ada gitu ya. Ini di tengah-tengah ini punya tetap kenabian, dikuatkan dengan berbagai macam mukjizat gitu. Tapi mereka ya namanya orang nggak seneng, tetap aja
Nabi Muhammad begini, mereka begitu. Nabi Muhammad begitu, mereka begini. Ini ayatnya ini 105, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzila alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adim. Terus ada lagi ayat yang nomor 120 ya, surat Al-Baqarah. Ini masih tentang masalah kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad ya. Ayatnya kalau yang 120 ya. Ayat itu. Ya kalau yang 120 ayatnya walan tardo ya, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi amilatakum. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak bakal ridho, tidak bakal seneng hatinya melihat umatnya Nabi Muhammad kalau umatnya Nabi Muhammad belum mengikuti ajakan-ajakan mereka atau belum mengikuti agama mereka. Nah, ini dua ayat ini masih banyak ayat yang lain. Ini dua ayat ini buat apa namanya? Pengetahuan kita supaya kita benar-benar berhati-hati ya. Allah tulis dalam Al-Baqarah ada dua. Satu yang nomor 105 yang bunyinya ya ma yawadul ladina kafaru. Terus yang kedua nomor 120 tabi'u matalus syayatin. Kebencian mereka kepada Nabi Muhammad seperti kebenciannya Syiah kepada Abu Bakar, Umar gitu ya. Kalau Syiah itu memang masih turunan Ali. Cuman yang menikah dengan orang Persia itu yang namanya Hasan. Walaupun memang itu umat Islam ya, kalau bukan umat Islam kan nggak dinikah. Tetapi keturunannya Yahudi itu. Akhirnya benci kepada Abu Bakar, Umar, mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu pemimpin perampok. Ya, mereka yang menganggap pemimpin hanya Ali. Nah, walaupun mereka Islam tapi keturunan Yahudi. Jadi dari dulunya orang-orang yang Nasrani itu selalu gitu ya. Apalagi kalau Yahudi aslinya itu keturunannya istrinya udah jadi Islam, Hasan itu. Nah, sampai mengatakan bahwa nanti di akhir zaman yang akan turun yang namanya Imam Mahdi. Kalau menurut Syiah nama aslinya Al-Qayyim. Kalau menurut Sunni nama aslinya ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismu abi, yaitu Ahmad bin Abdullah. Kalau kita orang Sunni meyakini bahwa Ahmad bin Muhammad itu Allah turunkan, Allah bangkitkan untuk jadi khalifah, menggantikan Nabi, menghidupkan syariat agama Islam. Kalau mereka lain, saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar, bahwa Al-Qayyim yang disebut adalah Imam Mahdi yang akan menghakimi Abu Bakar dan Umar. Padahal dia orang Islam, cuman keturunan Yahudi, makanya kita harus berhati-hati. Saya pernah membaca buku pada zaman pemerintahan Pak Harto ya, waktu itu tokoh Muhammadiyah yaitu Buya Hamka ya, kemudian tokoh NU-nya Idam Khalid. Kedua tokoh itu sepakat bahwa Syiah ajaran dilarang masuk ke Indonesia. Tapi kita lihat perkembangan sekarang, setelah beliau-beliau nggak ada, sudah berkembang ajaran Syiah. Di antaranya ajaran Syiah yang berkembang di Indonesia adalah nikah mut'ah. Ya. Itu kan ajaran Syiah itu. Ya. Artinya apa nikah mut'ah? Nikah kontrak. Ya. Saya kerja 1 bulan, nikahnya cuma 1 bulan. Ya. Kerja 1 tahun, cuma nikahnya 1 tahun. Oh, Masya Allah. Kembali ke zaman perbedaan. Jadi mereka itu benar-benar benci kepada Abu Bakar dan Umar. Syiah itu bagaikan orang-orang Yahudi Nasrani
benci kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya ayat ini ditulis oleh Allah untuk kita sebagai umat Islam harus berhati-hati. Walaupun kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, cuman anak keturunan kita ini untuk ke belakang harinya harus kita kasih ajaran-ajaran yang seperti ini. Nah, ini ayat bahwa Allah menjelaskan tentang kebencian orang-orang Yahudi Nasrani kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Malah ayat yang 102-nya yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ini ayat ya membantah orang-orang Yahudi. Kan orang-orang Yahudi kan menganggap Nabi Muhammad bukan nabi. Ternyata mereka dibaca dalam Taurat bahwa nabi yang dibangkitkan di akhir zaman adalah Muhammad dari jalur Ismail. Lantaran mereka benci, akhirnya kitab Tauratnya ditaruh di belakang punggungnya, artinya tidak dipakai. Dan mereka yang dipakai apa? Wattaba'u ma tatlus syayatin, yang dibaca adalah karangan-karangan setan yang tidak artinya tidak akur karena tidak cocok ya dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan wattabi'u ma tatlus syayatin, mereka yang dibaca adalah tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan syaitan ala mulki Sulaiman, pada zaman kerajaan Sulaiman. Jadi pada zaman kerajaan Sulaiman, mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Sulaiman itu, kalau Nabi Muhammad mengatakan Sulaiman itu adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tapi mereka Yahudi Nasrani mengatakan keliru, Nabi Muhammad menamakan Sulaiman nabi. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu adalah tukang sihir, mensihir angin, jadi bisa jadi kendaraan. Wah, pokoknya tukang sihir lah. Dan Sulaiman kafir kalau mereka mengatakan. Maka ayat ini bantahan kepada ucapan orang-orang Yahudi. Masya Allah. Jadi ayatnya wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bahwa Sulaiman tidak kafir kata Allah dalam ayatnya ya. Tetapi yang kafir siapa? Walakinna syayatina kafaru. Tetapi yang kafir adalah setan-setan. Wa yu'allimuna nasa sihr, yang mengajarkan sihir-sihir kepada manusia ya setan, bukan Nabi Sulaiman kata Allah dalam ayat ini. Wa ma unzila alal malaikati bi Babil Harut wa Marut. Kemudian Allah turunkan dua malaikat. Di mana? Dua malaikat Allah turunkan di Babila. Kalau Babila itu, kalau negeri Babila itu kalau sekarang itu di Irak ya. Yang satu namanya Harut, yang satu namanya Marut. Dan ini Harut Marut Allah turunkan di Babila untuk menguji mereka ya. Jangan sampai mereka itu terbawa oleh kekafiran atau sihir-sihir. Fala takfur ya, maka janganlah kamu berkafir ya. Dan sihir-sihir itu ma yadurhum wala yanfa'uhum, tidak bisa membahayani dan tidak memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimu laman istarahu ma fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak akan mendapat keuntungan. Walabi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Maka sebaik-baik mereka itu ya, dirinya dijual dengan sihir jika kamu itu adalah tahu. Jadi ini ayat panjang sekali bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Sulaiman itu kafir dan Sulaiman itu adalah makhluk sihir-sihir kepada manusia. Dan ayat selanjutnya, walau annahum amanu wattaqu lamasabatu min indillahi khair. Kata malaikat tadi, kamu jangan kafir.
jika kamu beriman dan kamu pendiriannya kuat, imannya kepada Allah, maka di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Laukanu ya'lamun, jika kamu tahu. Dan ayat yang ke-103-nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Allah peringatkan kepada orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu mengucap ra'ina. Ra'ina itu adalah ucapan yang kotor atau penghinaan. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan ra'ina, tapi ucapkan qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Unzurna atau wasma'u walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir adalah siksa yang pedih. Itu saja ya. Jadi berarti berapa ayat ini ya? 102, 103, 104, 105, 4 ayat ya. Biar cepat hatam lah. Kalau sudah sampai Ali Imran, barangkali saya udah nggak betah sini, berarti kita sudah punya satu itu ya. Jadi masih lama sih, kan semuanya 200 berapa ayatnya. Ini baru 105, tapi mudah-mudahan ya kita dikasih sehat semua. Amin. Diberi kelancaran di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.